Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 23 Juni 2022, kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan juga hari ini adalah Novena Hati Kudus Yesus hari ke-9. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57-66, dilanjutkan ayat 80. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita merayakan kelahiran seorang kudus, yaitu kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan tadi dikisahkan kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tentunya ada alasan yang sangat mendasar mengapa gereja kita juga merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis selain daripada kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Alasan pertama adalah pentingnya sukacita ulang tahun Yohanes dapat dikaitkan dengan arti namanya dalam bahasa Ibrani, Yohanan, yang berarti Yahweh Maha Pengasih atau Allah Maha Baik. Di mana Allah telah menunjukkan kasih yang besar bukan hanya kepada pasangan tua, Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut umurnya, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Allah ternyata tidak melupakan umatnya, di mana Allah peduli dengan keluh kesah perjuangan umatnya dan melimpahkan kebaikan demi kebaikan, pendampingan demi pendampingan lewat kehadiran Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Karena selama kurang lebih 400 tahun tidak ada suara kenabian di tengah bangsa Israel yang bisa mengingatkan bangsa Israel untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah. Selama kurun waktu yang sedemikian panjang itu, di mana tidak ada sosok nabi yang bisa mendampingi dan mengingatkan dan menyuarakan suara kenabian dari Allah, setelah sekian lama, tadi saya katakan sekian lama itu selang waktu 400 tahun, baru lahirlah Yohanes Pembaptis
Yohanes datang ke padang gurun dekat sungai Yordan. Ia mengembuskan semangat pertobatan dan mewartakan pembaruan untuk menyambut Tuhan datang. Itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua kenapa gereja juga merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis adalah di mana keempat penginjil menuliskan bahwa Yohanes ini mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang terurapi, Yesus Kristus yang dijanjikan. Jadi, seluruh tradisi Kristen menghormati Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu, orang yang maju sebagai pemberita rahmat dari Allah yang datang melalui Yesus, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Maka saudara-saudariku yang terberkati, satu kutipan Injil yang juga patut kita renungkan adalah di mana tadi seperti yang disampaikan oleh kaum kerabat Zakaria yang melihat lahirnya anaknya, di mana mereka bertanya, anak ini akan menjadi apa? Akan menjadi apakah anak ini nanti? Juga terarah kepada kita semua. Ini adalah pertanyaan yang juga dapat diajukan kepada siapapun di antara kita pada setiap tahap kehidupan kita. Akan menjadi apa kita nanti? Atau untuk mengajukan pertanyaan dalam sudut pandang iman kita, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa ada tujuan ilahi dalam hidup kita? Pater Dehon pernah mengatakan demikian. Dalam suatu pertanyaan reflektif, Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya aku bisa perbuat untukmu? Saudara-saudariku yang terberkati, tujuan hidup Yohanes dan tujuan Tuhan bagi kita semua memiliki banyak kesamaan, di mana Yohanes hadir menyiapkan banyak orang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi mengarahkan banyak orang untuk sampai kepada Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah. Maka kita perlu belajar dari semangat Yohanes Pembaptis ini, yang hidup dalam kesunyian padang gurun, berdoa, bermati raga, dan memiliki keutamaan sikap rendah hati. Semoga kita tetap punya waktu untuk berdoa, menemukan kekuatan dalam hening doa, sehingga kita bisa mengalami kasih dan sukacitanya, dan bisa membawa banyak orang juga untuk mengalami kasih Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku memanggil Engkau. Aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci untuk mengabulkan permohonanku ini. Ya Yesusku, Engkau bersabda, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku,
Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap kepadamu, ya Yesus. Aku mempersembahkan kepada hati-Mu penyakit ini, jiwa ini, permohonan ini. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya. Kepadamu aku mempersembahkan diriku, di dalam Engkau aku merasa aman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, "Jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin." Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.